Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan akan masal 26.000 kredit pemilikan rumah atau KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP yang dipusatkan di Pesona Kahuripan 10 Cileungsi, Kabupaten Bogor, pada Senin 29 September 2025. Kegiatan ini juga ditandai dengan serah terima kunci rumah kepada ribuan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di seluruh Indonesia. Acara digelar secara hybrid, dihadiri langsung oleh 200 keluarga penerima manfaat di lokasi acara, sementara 25.800 keluarga lain mengikuti secara daring dari berbagai daerah. Program ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat kecil, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan kesejahteraan melalui kepemilikan rumah yang layak huni. Kedatangan Presiden Prabowo di lokasi acara disambut dengan penuh antusiasme oleh masyarakat sekitar. Warga menyuguhkan lantunan musik rebana sebagai penyambutan, sementara pelajar membawa bendera kecil merah putih dan para orang tua berjajar di sepanjang jalan sejak helikopter kepresidenan mendarat. Suasana hangat ini menggambarkan kedekatan kepala negara dengan rakyat serta dukungan besar terhadap program perumahan rakyat. Dalam rangkaian acara tersebut, terlihat pula momen haru ketika seorang pelajar bernama Clara, penerima manfaat rumah subsidi sekaligus peserta program makan bergizi gratis atau MBG, memberikan karangan bunga secara langsung kepada Presiden Prabowo. Momen ini menegaskan bahwa program perumahan subsidi berjalan seiring dengan kebijakan sosial lainnya, seperti penyediaan gizi sehat untuk anak bangsa. Hal ini menunjukkan sinergi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Sebelum menuju tenda utama untuk acara peresmian, Presiden Prabowo menyempatkan diri meninjau sejumlah rumah contoh yang telah selesai dibangun di kawasan perumahan tersebut. Kehadiran kepala negara di lapangan memberi pesan kuat bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memastikan kualitas rumah subsidi yang layak huni bagi masyarakat. Dengan program ini, diharapkan semakin banyak keluarga kecil di Indonesia yang dapat memiliki tempat tinggal yang aman, nyaman, dan mendukung kehidupan yang lebih sejahtera. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan serah terima rumah subsidi FLPP tahun ini digelar secara serentak di 100 titik se-Indonesia. Bapak Presiden, hari ini ada 200 yang menerima di sini dan 25.800 di seluruh Indonesia. Mohon waktunya nanti Bapak berkenan berbicara dengan yang ada di Aceh, di Papua, di Maluku Utara, dan di Nusa Tenggara Timur. Hari ini ada 100 titik yang bersama Bapak, walaupun berjauhan, tapi bahagia karena dapat rumah subsidi dari pemerintahan Presiden Prabowo, ucap Marwarar disambut tepuk tangan hadirin. Senyum bahagia dan tangis haru turut mewarnai acara ini. Mulai dari petani, pedagang kecil, hingga pengemudi ojek online, semua larut dalam kebahagiaan karena akhirnya memiliki rumah sendiri setelah sekian lama menunggu. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa rumah merupakan kebutuhan fundamental yang harus dijamin negara bagi warganya. Ia menilai, kepemilikan rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan juga simbol kepastian hidup dan masa depan yang lebih baik bagi rakyat kecil. Saya sangat bangga, sangat bahagia, dan sangat apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras sehingga hal ini bisa kita wujudkan. Bisa kita hasilkan sampai dengan acara hari ini, ujar Presiden. Kepala negara juga menekankan bahwa pembangunan perumahan subsidi tidak hanya menjawab kebutuhan dasar, tetapi sekaligus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Perumahan itulah yang bisa juga, selain memenuhi kebutuhan yang sangat penting untuk rakyat terutama yang berpenghasilan rendah, juga perumahan itu bisa dan selalu menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi, motor dari pembangunan ekonomi. Jelasnya, Presiden Prabowo dalam pidatonya juga menyoroti capaian pembangunan yang berhasil melampaui target. Alhamdulillah akhirnya saya hadir dan walaupun tidak sesuai dengan janjinya 25.000, ternyata yang dihasilkan 26.000, ucap Presiden yang langsung disambut tepuk tangan meriah. Menurutnya, hal ini menjadi bukti adanya transformasi pola pikir dan etos kerja para pejabat yang kini lebih mengutamakan hasil nyata. Biasanya janji setinggi langit, hasilnya tak sampai. Nah, kali ini dibalik, janji 25.000 hasilnya lebih dari yang dijanjikan. Berarti sudah ada tanda-tanda perubahan, tanda-tanda transformasi, terutama transformasi mental, pikiran dari para pejabat, para pemimpin, tegasnya. Tidak hanya itu,
Presiden Prabowo juga menegaskan tekad besar pemerintahannya untuk membangun 3 juta rumah selama periode kepemimpinannya. Ia bahkan mengutip pesan proklamator Bung Karno agar bangsa Indonesia selalu berani memasang target tinggi. Saya ingat kata-kata proklamator kita Bung Karno. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak sampai, paling sedikit kau akan jatuh di antara bintang-bintang, tutur Presiden. Prabowo percaya, dengan semangat gotong royong seluruh pihak, target besar tersebut bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan. Program perumahan rakyat ini juga didukung dengan berbagai terobosan kebijakan yang berpihak pada MBR. Di antaranya adalah pembebasan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Percepatan sekaligus penggratisan proses persetujuan bangunan gedung atau PBG. Serta peningkatan kuota FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 unit, jumlah terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memastikan bunga FLPP tetap stabil di angka 5% tanpa kenaikan, sehingga semakin memudahkan rakyat kecil untuk memiliki rumah. Usai memberikan pidato, Presiden Prabowo melakukan penekanan tombol sirene sebagai tanda peresmian. Didampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri PKP Marwarar Sirait, serta 2 perwakilan penerima manfaat. Setelah itu, Presiden berinteraksi secara langsung melalui sambungan daring dengan penerima rumah subsidi dari Aceh, Papua, Ternate, Maluku Utara, hingga Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dalam dialog tersebut, Presiden kembali menegaskan komitmennya untuk selalu berpihak pada rakyat. Rakyat kita semuanya kita perjuangkan. Rumahnya layak, penghasilannya cukup. Ini perjuangan kita bersama dan kita akan sampai ke situ. Mudah-mudahan kalian tercapai harapan dan cita-cita kalian semua, tegasnya. Selain itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan pesan penting terkait pengelolaan kekayaan bangsa. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menutup kebocoran kekayaan nasional yang selama ini tidak dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Terlalu banyak kekayaan Indonesia yang hilang sehingga tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, perlu diselamatkan agar benar-benar kembali untuk kepentingan rakyat, kata Prabowo. Tekad ini sejalan dengan visi besarnya untuk memastikan setiap program pembangunan, termasuk perumahan, benar-benar berpihak kepada rakyat kecil. Sebelum meninggalkan lokasi acara, Presiden Prabowo menyempatkan diri menyapa langsung warga penerima manfaat. Kehangatan terlihat dari antusiasme masyarakat yang berebut ingin bertemu langsung dengan kepala negara. Momen ini menegaskan kedekatan Presiden dengan rakyat, serta memberikan semangat baru bahwa program perumahan rakyat akan terus berjalan dengan skala yang lebih besar di masa mendatang. Turut hadir dalam acara tersebut, sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara, di antaranya Jaksa Agung Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Gubernur Jakarta Pramono Anung. Dengan diresmikannya 26.000 rumah subsidi FLPP ini, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Program ini bukan hanya soal pembangunan fisik rumah, tetapi juga upaya memperkuat fondasi kesejahteraan rakyat, meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus mendorong roda perekonomian nasional. Kedepan, target besar pembangunan 3 juta rumah diyakini akan menjadi tonggak penting bagi Indonesia dalam menciptakan masa depan yang lebih sejahtera dan berkeadilan bagi seluruh rakyatnya.